Kita akan melanjutkan materi kita hari ini tentang asuransi jiwa dengan membahas suatu soal dalam bentuk skema asuransi atau salah satu produk asuransi tradisional ya. Oke, saya akan menuliskan soalnya ya. Jadi ini adalah soal ya. Soalnya adalah tentang bagaimana kalau kita buat suatu skema produk asuransi. Ya. Jadi kita ini mau menghitung premi ya, menghitung premi dan juga nanti menghitung loss functionnya ya. Jadi itu tujuannya. Oke, skemanya adalah seperti ini. Katakanlah ada skema asuransi ya, produk lah ya. Nah, katakan dia, jadi ini saya buat skema ya, maaf. Skema produk asuransi ya, asuransi. Yang pertama adalah katakanlah bahwa seseorang berusia X tahun ya, X tahun. Lalu kemudian yang kedua diketahui dalam produk asuransinya ini santunannya apabila terjadi klaim ya, itu sebesar katakanlah $1.000 ya. Jadi kalau ada klaim maka akan diberikan $1.000 oleh perusahaan asuransi. Nah, ini $1.000 ini adalah asuransi dwiguna ya, dwiguna atau endowment 3 tahun ya. Dan kemudian yang ketiga ya, katakanlah bunga atau I dalam per tahun itu sama dengan 5%, atau ini sama dengan 0,05 ya. Ya, lalu diketahui lagi bahwa nanti, jadi ini diketahui peluangnya ya, peluang QX ya, peluang meninggal seseorang yang berumur X K tahun lagi atau QXK itu sama dengan 1/4 ya, dimana karena diketahui 3 tahun berarti K-nya ini sama dengan 0, 1, 2, 3 ya. Bisa K-nya sama dengan 0, 1, 2, 3. Nah, jadi yang menjadi pertanyaan adalah, pertanyaan pertama ya, hitunglah premi murninya ya, premi murni atau net premiumnya ya.
disimbolkan dengan P. Kemudian yang kedua adalah hitunglah loss function. Ya, hitunglah loss function untuk, atau disimbolkan dengan L. Untuk K-nya sama dengan 012 ya, 3 ya. Oke. Ya, ini pertanyaannya. Nah, mari kita lihat solusinya atau penyelesaiannya. Penyelesaian. Nah, langkah pertama kita coba membuat sketsa periodenya ya, tahunnya maksudnya. Itu kita tarik sebuah garis. Oke. Lalu ini adalah selang waktu per tahun ya, intervalnya per tahun 1, 2, selama 3 tahun ya, selama 3 tahun. Lalu nanti karena ini adalah premi, jadi ini premi dibayar di awal tahun ya. Jadi premi dibayar di awal tahun. Boleh ditambahin ya. Jadi ini saya tambahin saja. Premi dibayar di awal tahun. Oke. Maka preminya tentu saja di awal tahun pertama atau di akhir 0 tahun dia akan bayar premi juga di sini, dan dia juga akan membayar premi di sini. Nah, katanya kan 3 tahun, berarti 3 kali membayar premi. Nah, untuk berikutnya dia tidak akan bayar premi lagi. Di sini dia tidak bayar premi dia. Nah, kemudian kita tentukan K-nya. Ingat ya, dari sini ke sini dikatakan K-nya itu adalah sama dengan 0. Dari sini K sama dengan 1. Ke sini K sama dengan 2. Dan sini K sama dengan 3. Ya. Oke. Nah, ini adalah merupakan bentuk gambaran yang ditunjukkan oleh asuransi di guna 3 tahun. Sekarang langkah berikutnya adalah tentukan present value ya. Present value untuk yang pertama adalah santunan. Nah, jangan lupa nanti santunannya itu akan diberikan jika meninggal misalnya ya. Jika meninggal di K sama dengan 0, santunannya diberikan di akhir tahun pertama. Jadi nanti akan dapat di sini santunan. Atau kalau meninggal di K sama dengan 1, maka akan diberikan santunan di sini. Ya. Atau kalau meninggal dia di tahun ketiga ya, di tahun ketiga di K sama dengan 2, maka dia dapat santunan di sini. Ya. Kemudian selanjutnya kalau dia misalnya pas atau meninggal di tahun ketiga misalnya, atau artinya dia masih hidup sampai tahun ketiga dan dia meninggal di sini, maka dia juga mendapat santunan pas di tahun ketiga. Ya. Akan mendapatkan juga santunan di sini. Kira-kira seperti itu. Nah, kita cari present value untuk santunannya.
simbolkan dengan Z. Nah, present value-nya adalah 1000 V pangkat K tambah 1 seperti yang sudah kita pelajari ya, K tambah 1. Ini untuk K-nya sama dengan 0, 1, 2. Ya, kalau dia meninggal di 0, 1 dengan 2, K sama dengan 2, maka dia peroleh 1000 V pangkat K tambah 1. Nah, kemudian jika ternyata masih hidup, maka ini V pangkat 3 untuk N sama dengan 3 ya. Maka K-nya ini kemungkinan bisa 3, 4, dan seterusnya ya. Karena dianggap di situ dia masih hidup sampai 3 tahun. Jadi tetap dia akan mendapatkan santunan karena merupakan ciri dari asuransi dwiguna ya. Meninggal selama periode dan ataupun tetap masih hidup, maka dia akan mendapatkan santunan pasti di akhir tahun ketiga. Oke, itu untuk present value santunan. Kemudian setelah dapat itu kita cari ekspektasinya, atau disimbolkan kemarin itu adalah APV atau sama dengan EZ. Ini sama dengan E 1000 V pangkat K tambah 1 tambah 1000 V pangkat 3 sama dengan ya, jadi dijumlahkan ya, keluarkan 1000-nya sebagai konstanta, 1000 E V pangkat K tambah 1 tambah 1000 E V pangkat 3. Oke, sama dengan, kalau masih ingat kemarin itu simbolnya ya, 1000 EV pangkat K tambah 1 itu adalah AX 3 ya, karena untuk sampai 3 tahun ya. Jangan lupa ini ditambah 1000, ini sebenarnya adalah V pangkat 3 PX3 ya, PX3 atau sama dengan seribu AX3 ditambah 1000. Nah, ini simbolnya ada juga, yaitu AX3. Tuh bedanya ya. Nah, itu adalah ekspektasi atau asetnya ya. Kemudian berikut adalah present value untuk preminya. Ya, preminya ya, present value untuk premi. Simbolkan misalkan Y sama dengan, ini berarti premi yang diberikan dengan anuitas AK tambah 1. Diskrit, koma, untuk K sama dengan 0, 1, 2. Kemudian premi, kalau ada ya, A3, ini K-nya sama dengan 3, 4, dan seterusnya. Jadi artinya premi tinggal dibayar di 3 saja ya. Oke, kemudian kita lihat bagaimana untuk mencari Y ya. EY-nya sama dengan apa? Atau ekspektasinya ya, ekspektasinya dari preminya, yaitu sama dengan E P
AK tambah 1 tambah P A3. Nah, sama dengan keluarkan P-nya, berarti P ekspektasi AK tambah 1 tambah A3. Ya, ekspektasi A3. Nah, ini simbolnya juga ada kemarin, yaitu P kali ini simbolnya adalah AX3. Ya. Oke. Nah, sekarang kita tinggal melihat prinsip daripada yang disebut dengan equivalence. Ya, equivalence principle. Untuk menentukan preminya. Ingat, EL sama dengan 0. Atau ekspektasi present value santunan sama dengan ekspektasi present value premi. Ya. Nah, masing-masing akan kita cari ya, present ekspektasi present value-nya santunan dan ekspektasi present value premi. Ya. Nah, kita lihat di sini bahwa ini boleh kita keluarkan ini 1000. Jadi ini menjadi AX3 ditambah AX3. Ya. Oke. Ini kemarin juga sama, itu dengan AX3. Oke. Tanpa ada simbol di atasnya. Oke, jadi kita mau cari sekarang yang ini ya. Oke. AX3 sama dengan tadi adalah AX3 ditambah AX3. Oke, nah sama dengan, kita cari lagi yang ini. Yang ini kita cari dulu ya. Oke, saya ambil warna yang lain saja. Nah, ini. Jadi AX3 itu sama dengan, ingat rumusnya, sigma V pangkat K tambah 1 peluangnya, jadi fungsi peluangnya ya, Q X K ya, Q X K. K-nya sama dengan 0 sampai 2. Oke, yang pertama 0,02. Maka ini sama dengan, masukkan dimulai dari K sama dengan 0, berarti V pangkat 0 tambah 1 ya, V pangkat 0 tambah 1 Q X 0 ditambah V pangkat 1 tambah 1 Q X 1
ditambah V pangkat K-nya 2, sekarang tambah 1 K yang terakhir ya, QX2. Oke. Nah, sama dengan, berarti ini adalah V pangkat 1 ya. Ini adalah V pangkat 1. QX0 kita ingat tadi di atas ya, QX0. Mana dia tadi? Nah, artinya ini kan bahwa kita ganti pun K-nya sama dengan 0 tetap seperempat. Kita ganti pun K-nya sama dengan 1 seperempat juga. Kita ganti pun 2 seperempat juga. Sampai seterusnya. Ya, untuk K sampai 3. Nah, karena itu ternyata fungsi peluangnya sama semua, seperempat ya. Jadi bisa kita langsung tuliskan V kali seperempat ditambah V pangkat 2 kali seperempat tambah V pangkat 3 kali seperempat. Oke. Ini seperempatnya bisa dikeluarin, berarti seperempat. Ya, seperempat. Lalu V itu kita cari, V itu kan sama dengan 1 tambah I pangkat minus 1 ditambah 1 tambah I pangkat minus 2 ditambah 1 tambah I pangkat minus 3. Oke. Sama dengan seperempat kali masukkan I-nya. I-nya tadi adalah berapa ya? Ya, ini I-nya adalah 0,05 atau 5% ya. Berarti ini adalah 0,05 tambah 1 berarti 1,05 pangkat min 1 ditambah 1,05 pangkat minus 2 ditambah 1,05 pangkat minus 3. Oke, sama dengan, nah ini akan kita cari ya, tentu akan pakai kalkulator ya, seperempat. Jadi ini pakai kalkulator saja ini untuk menghitungnya. Ya, nah hasilnya kira-kira adalah, mungkin komanya berbeda ya. Kita ambil misalnya komanya di belakang koma adalah 5 ya. 5 boleh ya. Itu 2,72325. Oke. Nah, kita kalikan hasilnya sama dengan, pakai kalkulator lagi. Berarti ini sekitar 0,6808. Oke, nanti bisa dihitung sendiri ya, diulang lagi. Nah, ini adalah merupakan AX-nya, AX3 ya. Oke, AX3. Kemudian yang kedua adalah mesti kita cari juga ini. Nah, itu AX3 untuk asuransinya ya. AX3. Nah, AX3 dan simbolnya satu sini. Yaitu rumusnya adalah V pangkat 3 PX3 ya. V pangkat 3 VX3, mana tadi? Di manakah dia? Nah, ini. Oke. Maka kita cari sekarang V pangkat 3 PX1. Nah, yang jadi masalah di sini adalah kita belum dapat nilai dari PX3-nya. Ya,
belum dapat nilai PX3-nya. Nah, jadi itu kita harus cari dulu ya, harus kita cari dulu. Jadi kita cari di sebelah kanan ini ya. Nah, kita ingat kembali apa yang kita pelajari sebelumnya, QXK ya, itu sama dengan artinya sama dengan PXK kali QX tambah K ya. PXK kali QX tambah K. Nah, QX0 itu berarti sama dengan PX0 kali QX tambah 0 ya, QX tambah 0 atau QX. Nah, QX0 nya kan diketahui 1/4 sama dengan PX0. Kita tahu nilainya adalah peluang seseorang yang berumur X akan hidup masih sampai 0 tahun ya, tentu saja adalah peluangnya 1. Ini QX ya. Jadi boleh kita ambil QX-nya berarti sama dengan 1/4 ya. Oke. QX-nya sama dengan 1/4. Itu kalau untuk K-nya sama dengan 0 ya. Ini K sama dengan 0. Nah, kalau begitu, maka PX1 itu sama dengan 1 kurang QX1. Ya, QX1 ini sebenarnya kalau tidak diketahui ini adalah QX1 ini. Ya, ini 1. Nah, nilainya sama dengan 1 kurang QX1-nya berarti sama dengan 1/4. 1 kurang 1/4 berarti sama dengan 3/4. Kemudian dapat PX1. Kita mau mencari sampai PX3. Untuk K sama dengan 1, maka QX1 sama dengan PX1 kali QX tambah 1. Oke, ini juga sudah sama tadi ya nilainya ya, 1/4 sama dengan PX1-nya sudah dapat 3/4 kali. Sekarang QX tambah 1. Nah, ini mati ini, berarti QX tambah 1 sama dengan 1/3. Oke, 1/3. Nah, maka dari sini kita peroleh PX tambah 1 berarti sama dengan itu adalah 1 kurang QX tambah 1 sama dengan 1 kurang 1/3 sama dengan 2/3. Oke, dapat PX tambah 1 ya, 2/3. Sekarang apa rumusnya PX2? Nah, PX2 dulu ya. PX2 masih ingat ya, itu sama dengan PX1 kali PX tambah 1. Nah, mungkin masih bertanya ini dari mana? Dulu kan sebelum mulai sampai ke atau di awal kuliah kita sudah belajar itu, biar misalkan begini ya, ini 0, ini 1, ini X, ini 1, ini 2 ya. Jadi ini adalah X tambah 1 sebenarnya ya. Nah, dari sini ke sini kan disebut ini adalah PX1 ya. PX1. Kemudian dari sini adalah namanya PX tambah 1 1 ya. PX tambah 1 1. Nah, dari sini kan jadi X tambah 1 ini.
maaf ya, ini X tambah 2. Nah, jaraknya, maka ini PX1, ini PX tambah 1, 1. Maka kalau langsung dari sini kita ambil ke sini, maka itu sama saja dengan PX2. Ya, karena ini ukurannya ini kan 1, ini 1. Ya, jadi ini X tambah 1, ini X tambah 2. Oke, jadi ini, maka kalau ditanya PX2, jadi PX2 itu dari sini ke sini itu sama saja dengan PX1 dikalikan dengan PX tambah 1, 1. Oke. Nah, ini kalau tidak diketahui kan dianggap 1 ini. Oke, nah ini saya tidak perlu lagi buat karena sudah ada beberapa kali kita bahas tentang ini. Maka sekarang PX1-nya tadi sudah dapat sama dengan berapa tadi PX1-nya, yaitu 3/4 ya. 3/4 kali PX tambah 1, 2/3. Maka hasilnya ini mati, tinggal 2. Berarti ini mati juga, tinggal 1/2 berarti. Jadi PX2-nya adalah 1/2. Belum dapat X3 ya. Jadi untuk K sama dengan 2 berarti sekarang. Yaitu QX2 ya. QX2 yaitu sama dengan PX2 kali QX tambah 2. Maka dari sini kita peroleh tadi ini masih 1/4 sama dengan PX2-nya adalah yang sudah dapat 1/2 kali QX tambah 2. Maka QX tambah 2 sama dengan 1/4 dibagi setengah, berarti 1/2. Oke. Lalu ditanya adalah PX3. Apa itu PX3? Jangan lupa lagi, PX3 seperti ini berarti. PX3 berarti sama dengan PX2 kali kali PX tambah 2. Sama dengan PX2 tadi adalah 1/2 dan QX tambah 2. Nah, QX tambah 2 1/2, maka boleh diambil dari sini PX tambah 2 kan dikurangi dari 1 saja. 1 kurang 1/2 berarti sama dengan 1/2. Nah, dikali 1/2 berarti hasilnya adalah 1/4. Nah, maka sesudah dapat PX3 tinggal masukkan saja ke soal ini. Jadi V pangkat 3 ini ya, V pangkat 3 sama dengan V pangkat 3-nya 1 tambah 0,5 berapa tadi ya? 5%. 5% tadi ya. Ya, 0,05 ya. 0,05 pangkat minus 3 kali PX3-nya kita dapat 1/4. Maka diperoleh sama dengan 1,05 pangkat minus 3 kali 1/4. Nah, ini dihitung pakai kalkulator lagi. Ya, ini hasilnya adalah 0,216 ya, 0,216. Oke,
sudah dapat itu, maka ya kita mau mencari AX3-nya ini, berarti tinggal jumlahkan ya. Berarti kita jumlahkan, di bawah saja kita buat, maka AX3 itu sama dengan AX3 tambah AX3 sama dengan berapa tadi di atas, 0,6808 ditambah 0,216. Maka hasilnya adalah 0,89198 ya. Oke, ini adalah namanya sebenarnya ekspektasi ya, ekspektasi present value santunan ya. Oke, lalu kita mau mencari sekarang adalah ekspektasi premi ya, preminya, yaitu AX3 ya, AX3 sama dengan, masih ingat rumusnya, itu langsung sigma V pangkat K PXK. Ini K sama dengan 0 sampai 2 ya. Maka sama dengan V pangkat, dimulai dari 0 ya, V pangkat 0 PX 0 ditambah V pangkat 1 PX1 tambah V pangkat 2 PX2. Oke, jadi sebenarnya tidak usah bingung untuk ini. Sebenarnya pengertiannya begini, sederhananya begini ya. Nah, tadi kan di sini 1 2 0 1 2 3 ya. Ini untuk ekspektasi preminya itu kan anuitas sebenarnya. Jadi kalau di sini dibayar premi, di sini dibayar premi, di sini bayar premi, di sini kan tidak dibayar lagi premi. Jadi cuma 3 kali. Artinya apa? Nilai preminya di sini berapa pada saat di 0? Yaitu P sebenarnya. Ya, P. Kalau seandainya di sini bayar ya, bayar. Kemudian kalau pada saat bayar di sini berapa nilai uangnya di 0 gitu. Berapa nilai uangnya si P, nilai P ini di 0. Jadi present value kan gitu. Present value kan pada saat di 1 ya di sini tuh kan. Tapi kalau dia hidup, makanya ini PX1. Kalau dia hidup sampai di sini, maka dia akan bayar premi, dan uang yang dia kasih di sini nilainya berapa pada saat di 0, itu maksudnya. Nah, kalau ini maksudnya apa? Ya, dia bayar premi sekarang di sini. Seandainya dia hidup di sini, ya peluangnya hidup PX2. Maka berapa nilai uangnya pada saat di 0, di present value kan, yaitu berapa tahun itu? 2 tahun, V pangkat 2. Kira-kira seperti itu ya. Oke, nah ini saya hapus saja. Oke, maka ini sama dengan 1, V pangkat 0 kan 1, PX0 1 ditambah V pangkat 1, ingat tadi 1,05 pangkat min 1. PX1 tadi sudah dapat itu di awal, berapa tadi PX1-nya? 3/4. 3/4. Tambah V pangkat 2 berarti 1,05 pangkat minus 2 kali PX2-nya.
PX2 itu, nah, 1/2. Maka sama dengan dihitung ini 1 tambah 1,05 pangkat minus 1 0,7143. Pakai kalkulator saja ya. Tambah dikuadratkan 0,4535 ya, perkiraan 4 di belakang koma lah. Sama dengan diperoleh hasilnya ini 2,1678 ya, 2,1678 ya. Oke, yang tadi itu, maaf, yang ini belum ekspektasinya karena belum dikalikan 1000 ya, belum dikalikan 1000, jadi ini dihapus dulu. Belum dikalikan dengan 1000, yaitu santunannya gitu ya. Tapi itu artinya untuk asuransinya, santunan. Dan yang kita baru buat ini adalah untuk preminya ya. Jadi atau saya buat sini untuk premi ya, untuk premi. Dan ini tadi untuk santunan ya, untuk santunan supaya bisa dibedakan ya. Oke, nah sudah dapat ini, maka ya, sehingga tadi EZ atau saya buat di sini ekspektasi present value santunan itu sama dengan ekspektasi present value premi. Oke. Atau ekspektasi CZ itu sama dengan ekspektasi si Y yang kita buat tadi. Nah, ekspektasinya berarti ini kan tadi 1000. Nah, ini baru dikalikan 1000 kali yang sudah kita dapat tadi, berapa itu di santunan. Untuk santunan ya 0, salah, ini salah tadi, ini bukan ini. Ini dia. Ini untuk santunan 0,8968 sama dengan EY berarti premi kali 2,1678. Oke, maka dikalikanlah, ini berarti premi sama dengan 1000 kali 0,8968 dibagi dengan 2,6178. Maka preminya sama dengan, kalau dikalikan hasilnya lalu dibagikan 413,69 dolar. Ya, ini preminya yang kita peroleh ya, premi murni ya. Jadi ini premi murni, belum ada keinginan untuk mencari keuntungan atau dihitung dengan beban, belum ada. Oke. Nanti kalau masih kurang jelas akan kita lanjut di kelas. Sekalian kita membahas tentang loss function.